Selamat siang, sahabat-sahabat Guru Asuransi. Tanggal 23 Oktober 2024. Saya ingin membahas mengenai bank insurance kembali, karena ada beberapa sahabat yang meminta saya membuat materi ini, ya. Maka saya akan coba membuatkan materi ini agar bisa menjadi suatu pembelajaran buat kita semua. Apa sesungguhnya bank insurance tersebut, dan kemudian apa manfaatnya buat masyarakat luas, dan kemudian bagaimana kita dapat menghindari kerugian-kerugian eh, dalam pembelian produk-produk yang ditawarkan oleh bank, ya, terkait dengan produk asuransi. Baik, saya akan coba share screen, ya. Saya akan coba share screen saja. Oke, saya coba share screen. Kemudian saya ingin Anda eh, memahami mengenai bank insurance, ya. Jadi dalam slide saya ini saya coba apa itu bank insurance, ya. Apa itu bank insurance? Saya akan coba kita belajar sama-sama. Apa itu bank insurance? Kita akan coba lihat, cek, ya. Di sini saya coba lihat, ya, saya lihat di Google Search, ya. Saya tulis Google Bank Insurance, keluar tulisan BCA Co ID, ya. Disebutkan bank insurance is a partnership between banks and insurance companies, ya, to present products that provide financial protection against health and life risk, ya, as well as target tuition cost, retirement cost, and also customer asset, ya. Jadi katanya disebut adalah produk keuangan yang memproteksi, ya, atas risiko kehidupan kesehatan, ya, yang tentunya memberikan suatu target-target tertentu mengenai biaya-biaya, biaya pensiun dan segala macam, ya. Jadi itu daripada BCA ID, ya. Nah, kemudian menurut saya pribadi, ya, bank insurance adalah produk yang bisa eh, dicombine, ya, digabung antara produk perbankan dan produk asuransi dijadiin satu, ya. Jadi gabungan, kombinasi, mix, ya, itu bisa, ya. Atau produk asuransi yang dijual oleh bank, ya, dijual oleh bank. Jadi produk asuransi yang dijual oleh bank, ya, itu bisa, ya. Jadi itu ada dua hal yang menurut saya, pemahaman saya, ya. Jadi mungkin dari aturan OJK juga bisa berbeda, tinggal tergantung. Memang ini namanya produk bisa berubah setiap saat, ya. Bisa aturannya berubah, bisa dia punya mekanisme atau campuran yang berbeda, ya. Tapi intinya bank insurance adalah produk gabungan ataupun produk asuransi, ya, yang dipasarkan oleh bank, ya. Itu disebutkan kan partnership between banks and insurance companies present financial protection against health and life risk, ya. Nah, jadi kalau katakanlah misalnya produk perbankan, ya, yang digabung dengan produk asuransi, tapi perbankan yang lebih ke depan biasanya disebutkan apa, tabungan pensiun, tabungan pendidikan, ya, tabungan haji. Ya, intinya produk perbankan itu tabungan, ya, belakangnya ada eh, pendidikan, ada pensiun, ada haji dan segala macam, ya. Jadi itu produk perbankan, bank yang jual, tapi di dalamnya ada proteksi kehidupan ataupun kesehatan segala macam, ya. Yang tujuannya apa? Tadi tujuannya untuk haji lah, untuk pensiun lah, untuk pendidikan dan segala macam. Itu produk perbankan, yang di depannya adalah perbankan tabungan. Sementara kalau produk tersebut adalah di depannya adalah asuransi, maka disebut asuransi pendidikan lah, asuransi pensiun lah, asuransi haji lah, dan segala macam. Itu yang di depannya adalah asuransi. Tetapi itu kombinasi, tadi kombinasi antara perbankan dan perasuransian. Tetapi ada yang namanya produk asuransi, ya, yang diageni, yang dijual oleh bank. Ya, jadi bank hanya menyediakan tempat, ya, menyediakan tempat kayak lapak gitu, ya, kayak meja-meja, satu meja atau dua meja. Di situ disediakan tempat, ya. Eh, Perusahaan asuransi menempatkan orangnya, ya, orangnya untuk jualan asuransi. Dan seringkali orang yang ditempatkan tersebut adalah orang yang di outsource oleh perusahaan asuransi. Jadi bukan pegawai perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi mencari perusahaan outsourcing untuk diberikan pelatihan, ya. Jadi perusahaan outsourcing tersebut yang menyediakan tenaga kerja yang diberikan pelatihan, dan kemudian perusahaan outsourcing membayar perusahaan outsourcing tersebut, dan kemudian perusahaan outsourcing tersebut memberikan komisi kepada tenaga yang ditempatkan di perbankan tersebut, di kantor bank tersebut, ya. Jadi tenaga ini seringkali berganti berganti terus-menerus. Kenapa? Karena sistem komisi. Sistem komisi yang diberikan
komisi bila mana berhasil mendapatkan nasabah produk asuransi yang saat itu mereka pasarkan di kantor bank, ya. Nah, karena pelatihannya singkat, ya, dan kemudian juga target komisi, maka fokusnya orang yang ditempatkan di situ adalah jual sebanyak-banyaknya, walaupun mungkin keliru ya menjualnya, ya. Karena kenapa? Kenapa pelatihannya cuma singkat, maka kompetensi tenaga pemasar bank asuransi ini yang perusahaan asuransi sebut yang ada di situ sangat minim, ya, kompetensi minim, dan kemudian apa? Kemungkinan potensi kekeliruan menjual sangat besar, ya. Terutama kalau katakanlah misalnya yang dijual adalah produk unit link. Ya, ini saya terus saja, saya orang asuransi. Saya mencintai industri ini, tapi saya tidak suka cara kita menjual asuransi kepada masyarakat yang tidak paham dengan cara apa? Memanipulasi, menyembunyikan fakta. Itu, ya, saya tidak suka. Catat nama saya Freddy Pilor. Nah, kemudian tadi tenaga outsourcing. Nah, kemudian si bank, ya, bank ini menjadi lapak. Kemudian kadang-kadang tenaga CS-nya, customer service bank tersebut ikut membantu menggiring nasabah-nasabah bank yang datang ke sana untuk membuka rekening untuk transaksi perbankan, digiring untuk ditawarkan produk asuransi tersebut yang tadi lapak tadi, digiring ke meja asuransi bahwa ini rekomendasi kami produk yang baik sekali untuk perlindungan, ya, katakanlah asuransi eh, XXX gitu, ya, atau YYY atau ZZ, ya. Nah, jadi customer service bahkan mungkin juga sometimes kepala cabang pun juga turun tangan untuk menggiring nasabah-nasabah prime untuk membeli produk asuransi. Nah, kenapa? Kenapa perbankan begitu getol menjual bank insurance, ya? Mengapa? Ya, saya coba lihat, ya. Kita lihat namanya fee based income, ya. Fee based income ini begitu besar, ya, makanya bank itu tidak sungkan-sungkan, ya, tanda petik menekan kepala cabangnya, dan kepala cabangnya menekan juga staf-stafnya di bawah untuk memasarkan produk asuransi. Begitu yang tadi hasil produk perbankan, hasil kombinasi antara bank dan asuransi, ya, entah itu tabungan pendidikan atau asuransi pendidikan atau produk asuransi yang tadi dijual di lapak-lapak tadi, ya, dipasarkan untuk dijual sebanyak-banyak. Bahkan juga ada yang gila lagi, ada yang gila nih, ada yang gila, catat, ya, ada yang gila, ya. Nasabah bank yang punya deposito, ya, diiming-iming, ditawarkan, disampaikan, Pak, ini produk kami yang setara dengan deposito, yang bunganya lebih besar. Sehingga apa? Nasabah melihat bank tersebut percaya selama ini puluhan tahun, ya, karena rekomendasi bank, maka dia apa? Membeli produk asuransi. Ya, ini kasus-kasus di Jiwasraya. Banyak perbankan yang katakanlah tadi keliru, ya, memasarkan. Ini setara dengan deposito, ini setara dengan simpanan, ya. Dan ini plat merah, pemerintah punya, pasti aman. Alhasil apa? Semuanya babak belur, berantakan, hancur. Dan kemudian apa? Bank balik badan, tidak mau tanggung jawab, ya. Padahal bank dapat komisi, ya. Jadi ini yang saya pikir orang perbankan dan fee based income-nya besar sekali, orang bank-bank ini pada gila cari komisi, cari kok fee based income. Ya, tidak salah mereka dapatkan income, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang terbuka, transparan, ya, dan kemudian apa? Juga bertanggung jawab terhadap nasabah-nasabah yang mengalami kerugian. Karena bank lah yang menawarkan, yang menggiring untuk depositonya dicairkan, kemudian beli produk asuransi. Ini yang saya bilang kesalahan bank yang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena bank yang menyarankan, kemudian bank juga yang dapat komisi, ya. Jadi begitu banyak permasalahan dari produk-produk bank asuransi ini yang saya pikir perlu dikaji ulang. Dan kemudian dalam PKS, dalam perjanjian kerjasama antara bank dan asuransi, ya, ini berat sebelah. Mohon dapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yang memiliki kuasa untuk dapat memperhatikan perjanjian kerjasama ini yang saya pikir berat sebelah, ya, berat buat ke asuransi dan enteng buat perbankan. Kenapa? Karena di situ bank tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan menjual yang terjadi di kantor bank dan bahkan dilakukan oleh customer service bank ataupun mungkin kepala cabang bank. Begitu banyak. Saya coba buka, ya. Buka masalah kasus-kasus yang unit link, ya. Saya coba buka, ya. Ini kasus penipuan asuransi atau penipuan, saya bilang penipuan asuransi, ya. Coba nih, ya, Anda lihat tuh penipuan asuransi BCA JNE atau Allianz segala macam, ya. Saya coba nggak usah sebutkan nih, ya. Penipuan asuransi, coba korban unit link, coba unit link,
ya. Nah, nah korban berjatuhan ya, unit link harus selesaikan per kasus kata prudensial ya. Bikin kita ternyata ini masalah akar unit link. Coba, jadi banyak sekali ya ratusan bahkan ribuan nasabah ya. Nih, Anda bisa lihat sendiri ya nama-namanya disebutkan di sini ya. Saya nggak usah sebut namanya ya, disebutkan ya. Nih, Anda lihat nih ya. Jadi Anda lihat lagi kembali. Ini kan produk apa? Karena bank yang menawarkan ya. Saya coba buka lagi kekeliruan, kesalahan. Coba Bank Assurance. Bank Assurance. Tujuan hukum, tujuan oke, nah ya. Jadi OJK atur ulang bank assurance ya. Memang mesti harus diatur ulang. Kenapa? Bukan cuma masalah unit link, tapi masalah semua yang ada, seluruh produk bank assurance itu dan termasuk PKS yang harus ditata ulang. Saya sendiri belum baca apa yang ditata ulang. Karena bagaimanapun juga ini saya pikir mengenai mengenai apa mengenai unit link, karena unit link adalah yang paling besar kanker ya, membuat banyak kerugian masyarakat luas. Jadi buat para pemirsa guru asuransi, saya coba ulang sekali lagi bahwa bank assurance pada dasarnya awalnya bagus, memberikan solusi keuangan di satu tempat ya. Bank dan asuransi menjadi satu sehingga nasabah tidak perlu kedua tempat, cukup satu tempat. Tapi masalahnya pada waktu nasabah datang ke satu tempat ke bank tersebut, malah produk yang dia dapatkan tidak lebih baik bila mana mereka beli langsung ke perusahaan asuransi maupun lewat agen maupun apalagi lewat pialang asuransi. Tidak lebih bagus dia. Kenapa? Karena orang bank tersebut apa? Karena orang bank tersebut gila komisi. Target fee based income-nya sangat besar. Ya. Itu yang katakanlah pertama. Dan kemudian kedua, kompetensi tenaga pemasar, baik itu pemasar dari wealth management di perbankan, walaupun mereka punya sertifikasi, tapi mereka punya pemahaman, pengetahuan mereka terkait dengan asuransi, mohon maaf, sangat minim. Ya, sangat minim. Ya, maka unit link ini mereka sangat-sangat minim sekali. Ya, sehingga apa? Sehingga tadi karena profit oriented yang sangat tinggi dan kemudian kompetisi sangat rendah, alhasil apa? Berantakan. Ya, berantakan ya. Kemudian kedua di sisi asuransi, perusahaan asuransi menempatkan orang-orang yang tidak qualified ya, dia pakai tenaga outsource ya yang sering berganti bolak-balik berganti ya. Kemudian apa? Orang tersebut karena tadi sistem komisi dan pelatihannya juga minim sama dengan kasus perbankan. Tadi sistem apa? Profit oriented ataupun fee based income ya, oriented sama kompetisi minim. Ini sama komisi oriented sama kompetisi minim. Alhasil sama persoalannya baik dilakukan oleh perbankan maupun oleh perusahaan perasuransian. Kenapa? Karena ini saya pikir perlu ditata, apapun produknya, ya. Produk itu tersebut bagus, apa sah-sah saja, sepanjang apa dijelaskan secara transparan, plus minusnya, ya, kerugian yang akan dialami oleh tertanggung, risiko-risiko yang menjadi beban, biaya-biaya yang menjadi beban, itu dibuka secara terbuka, ya, secara di depan, ya. Jangan menyembunyikan, jangan menyebut produk asuransi setara deposito, keliru itu, atau deposito yang dibuat oleh perusahaan asuransi itu keliru. Tidak ada yang namanya deposito produk perusahaan asuransi. Ya, produk perusahaan asuransi adalah polis asuransi. Ya, jangan sekali-kali lagi memakai nama tabungan asuransi, deposito asuransi tidak. Jadi polis asuransi bernama unit link, bernama endowment atau apapun itu. Ya, jangan Anda berusaha untuk dapat menjual Anda punya keuntungan tapi kerugian di pihak masyarakat luas, ya, jangan. Jadi sekali lagi bank insurance tersebut awalnya cita-citanya bagus, tetapi kebelakangannya sangat 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 merugikan masyarakat luas. Oleh sebab itu, bila mana Anda ingin bertanya mengenai bank insurance, silakan tulis di komentar atau apapun, mungkin bisa chatting saya di mana di YouTube ataupun juga di Facebook ya. Silakan hubungi saya, Fidi Pilor. Saya ingin industri ini menjadi lebih baik, lebih dipercaya, berharga dan martabat. Oleh sebab itu, saya membuka channel Guru Asuransi agar kita semua paham bahwa industri ini baik, baik adanya, mulia adanya. Ya, tetapi karena orang-orang yang ada saat ini hanya berfokus kepada keuntungan semata, tidak memikirkan kepentingan konsumen, masyarakat luas, ya, maka terjadilah proses apa
gagal bayar, kekeliruan penjualan, dan lain-lain. Anda bisa cari di internet ya. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian saya punya kata-kata kurang pantas, tetapi tidak ada niat saya untuk melukai siapapun. Saya punya intensi, saya punya itikat, saya punya motif, hanya sebatas-batas agar industri ini menjadi lebih berharga dan bermartabat dan melindungi konsumen. Ya, karena bagaimanapun juga kita ini hanya hidup sementara dan saat hidup kita mesti melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Yang kita bisa. Salah satu cara yang saya bisa lakukan adalah mengedukasi masyarakat luas dan menegur kepada siapapun yang melakukan kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Salam, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.